Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Parenta, NPM C1C/1975. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan semester 1, yaitu yang mana mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha adalah pernyataan dua usaha yang terpisah itu digabungkan menjadi satu entitas ekonomi, sehingga perusahaan tersebut bisa mengontrol perusahaan yang telah digabungkan tadi. Yang akan dibahas adalah latar belakang, kombinasi bisnis dan pengendalian, operasi kombinasi bisnis dan penyajian pengungkapan kombinasi bisnis. Pertama, latar belakang. Yang pertama, motivasi dari kombinasi bisnis itu perusahaan untuk menjadi semakin besar akibat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Perkembangan dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan non-organik. Untuk pertumbuhan organik itu adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Lalu keuntungan kombinasi bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis itu keuntungan akhir dari kombinasi bisnis yang diperolehnya dari imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas sebelum melakukan kombinasi. Lalu yang ketiga itu untuk pengembangan bisnis, keuntungan akhir pembentukan dari entitas baru dapat juga dilakukan melalui mekanisme spin-off atau pemisahan satu unit atau divisi perusahaan menjadi entitas anak tersendiri. Melalui mekanisme spin-off, setelah modal dari entitas induk berupa aset dari divisi tersebut yang dipisahkan. Lalu ada aspek etika dalam kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Nah, kombinasi bisnis ini akan menjadikan perusahaan semakin besar sehingga struktur kepemilikannya akan semakin rumit juga. Lalu ada jenis dari kombinasi bisnis. Jenis dari kombinasi bisnis itu ada pertama strategi bisnis, merupakan integritas. Yang pertama itu adalah integritas vertikal, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Lalu ada integritas horizontal, itu adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Lalu ada konglomerat, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Lalu untuk bentuk-bentuk entitas itu ada pertama dalam kombinasi bisnis itu ada merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi itu dibubarkan, serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Lalu untuk jenis kedua itu ada konsolidasi. Itu adalah jenis kombinasi yang membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Nah, entitas itu baru dibentuk dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dari entitas yang bergabung yang telah dibubarkan. Lalu ada jenis kombinasi akuisisi. Akuisisi ini adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap terdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Lalu ada standar akuntansi bisnis.
kombinasi, perkembangan dari PSAK 22 itu kombinasi bisnis ini diatur dalam PSAK 22 yang mana kombinasi bisnis telah mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Sebelumnya ketentuan kombinasi bisnis ini menggunakan PSAK 22 tahun 1994 penggabungan usaha. Terdapat perbedaan istilah dalam standar baru dibandingkan dengan standar lama, yaitu penggabungan usaha berubah menjadi kombinasi bisnis. Lalu ada restrukturasi entitas pengendali. Nah, restrukturasi entitas sepengendali itu diatur khusus di dalam PSAK 38 revisi 2012 yang mana kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama dan pengendaliannya itu tidak bersifat sementara. Lalu dari aspek perpajakan dalam kombinasi bisnis itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam proses merger dan akuisisi perusahaan. Nah, pajak itu harus dibayar oleh pihak yang melakukan pengalihan aset. Jika yang dialihkan tanah dan bangunan, itu akan dikenakan 5% pajak final atas nilai jual. Jika bukan tanah dan bangunan, itu akan dikenakan pajak penghasilan sebesar keuntungan dari selisih nilai wajar dengan nilai hukum. Oke, lanjut untuk kombinasi bisnis dan pengendali. Oke. Kombinasi bisnis dan pengendali itu yang pertama ada definisi. Metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest itu digunakan untuk penggabungan usaha yang sulit mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Pemegang saham perusahaan yang bergabung itu sama-sama mengendalikan operasi perusahaan dan manajemen perusahaan yang bergabung menjadi bagian perusahaan gabungan. Lalu yang kedua pengendalian. Nah, menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ketika investor memiliki kekuasaan atas investasi dan ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variable return dari keterlibatannya dengan investasi dan investor tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil melalui kekuasaannya atas investasi. Lalu ada bisnis. Dalam transaksi kombinasi bisnis itu harus dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan pembelian sebuah bisnis, bukan pembelian aset perusahaan yang secara terpisah. Nah, yang keempat ada identifikasi kombinasi bisnis. Itu entitas pertama-tama harus menentukan apakah suatu transaksi merupakan kombinasi bisnis atau bukan, dengan menerapkan definisi dalam standar bahwa aset dari liabilitas yang diambil merupakan suatu bisnis. Yang ketiga itu ada akuntansi kombinasi bisnis. Akuntansi kombinasi bisnis itu yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam suatu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat menghasilkan goodwill. Nah, jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi tersebut disebut dengan kepentingan non pengendali. Nah, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan non pengendali dari pihak yang diakuisisi. Lalu yang kedua ada biaya transaksi. Nah, dalam melakukan transaksi kombinasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Yang keempat ada imbalan yang dialihkan. Nah, dalam suatu kombinasi bisnis, pihak yang mengakuisisi itu harus membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Nah, akuisisi pada prinsipnya itu adalah pembelian sebuah bisnis, seperti halnya pembelian suatu aset secara tunai, maka imbalan yang dialihkan atas pembelian
tersebut adalah kas. Nah, imbalan dalam kombinasi bisnis itu dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek utang, atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak yang mengakuisisi. Lalu ada goodwill. Nah, goodwill itu adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Nah, goodwill ini muncul pada saat entitas melakukan akuisisi pada entitas lainnya. Goodwill juga akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Goodwill itu mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasikan secara individu, sehingga harus diakui secara terpisah.